aku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Saya undang untuk jemaat bangkit bersama-sama. Yes. Kenaikan syukur kami di hadapan-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu, jiwaku, ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Yes. Hatiku aman dalam kasih-Mu, bawaku rati hadirat-Mu, inilah persembahanku. Persembahan
satu-satunya di hidupku. Tiada Allah sepertimu, Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang dahsyat di hidupku. Oh, kami sanjung Kau tinggi, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar. Oh, tiada seperti-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Oh, Kau Allah yang ajaib, layak disembah. Oh, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, pemilik kehidupanku. Oh, inilah hidupku, kami persembahkan hanya bagi-Mu. We lift You high and glorify, name above of name. We lift You high and magnify, Jesus. We lift You high and glorify, name above all name. Oh, saya undang untuk jemaat kita sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. We lift You high and glorify, amen. Name above all name. We lift You high and magnify, namanya Jesus. We lift You high and glorify. Come on, name above all name. We lift You high. Oh, we lift You high and glorify, name above all name. We lift You high and magnify, Jesus. We lift You high and glorify, name above all name. Oh, name above all name, name above all name. Oh, name above all name. Oh, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Puji Allah yang dahsyat, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami sanjung tinggi, hanya Engkau yang layak dimuliakan, disembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ingin lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan yeay. Oh, haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Woo. Hey. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada
kau ciptakan karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Ketika kita melakukan hal yang excellent, pasti Tuhan akan membawa hidup kita dari kemuliaan sampai kemuliaan yang lainnya. Haleluya. Manusia
satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi. Ini yang terbaik, ini yang terbaik akan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Thank you. Tuhan udah kasih yang terbaik dalam kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita juga kasih yang terbaik dari seluruh kehidupan kita buat Tuhan. Haleluya. Ajar untuk siap kami mengasihi-Mu lebih lagi di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkaulah penulis hidupku. Engkau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Menemani hatiku, Kau membuatnya menyesali. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Hidayah tak mungkin bagimu. Mengasihimu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku
yang mengertiku selalu. Yes, Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu. Saya serahkan pada hambanya dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mau belajar mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Tiba saatnya sebentar hamba-Mu akan menguraikan firman Tuhan. Urapi, kuduskan lidah dan mulut hamba-Mu, jadikan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami, supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Kita akan bacakan pengakuan iman kita, 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria, sebagai manusia hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus, dengan jalan tinggal dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Sekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom aleichem. Baik. Bulan ini temanya excellent. Ya. Saya akan bahas satu tokoh. Namanya Timotius.
Ada yang namanya Timotius di sini? Ya, ada Timotius Freddy Setiawan. Ya. Apa itu excellent? Excellent itu unggul. Excellent itu istimewa. Excellent itu baik sekali. Yang keempat, ulung. Dan yang kelima, sempurna. Amin. Kalau kita belum sempurna, tapi Tuhan mau supaya kita unggul, ya, seperti bibit unggul. Ya, kalau orang Jawa mau nikah itu kan ada bibit, bobot, bebet, ya kan? Bibit, bobot, bebet. Bibitnya bagus enggak? Cantik, tapi kalau kentir yang nggak mau. Ganteng kalau blow on yang nggak mau, ya kan? Kan seperti itu. Bobot ini bukan berat badan, saudara. Punya suami yang beratnya 100 kilo, ya mau, ya kan? Apalagi? Bobot itu kualitas, kepandaian, intelektual, ya toh? Puji Tuhan. Nah, kita akan baca 1-2 ayat, Yesaya 43, ayat 7 dan 21. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kembalianku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Amin. Ya, kita dibentuk, kita diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Kemuliaannya. Ya, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku dan kubentuk dan yang juga kujadikan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi jelas tugas kita setelah kita diselamatkan, kita harus memberitakan kemasyhuran Tuhan, kebaikan Tuhan. Apalagi kita yang sudah diselamatkan, kita perlu menyampaikan berita, kabar baik. Dalam bahasa Indonesia masih gini, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Tujuan kita diciptakan, tujuan kita diselamatkan supaya kita memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan dirinya sendiri. Merekalah bangsa yang kubentuk bagi diriku agar dapat mewartakan pujian bagiku. Ya, setelah kita diselamatkan, tujuan kita apa? Supaya kita mewartakan kebaikan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan. Agar kita bisa menjadi unggul. Agar kita menjadi apa? Istimewa, ulung dan baik sekali. Amin. Maukah jemaat GBT dari Yesus menjadi jemaat yang unggul, istimewa, ulung, dan baik sekali. Ya, kita harus punya predikat seperti itu. Betul enggak? Sekarang banyak di medsos kejadian-kejadian yang memalukan. Ya tahu? Anak yang melakukan, bapaknya keseret, saudara. Betul enggak? Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, jangan sampai terjadi. Ya tahu? Kalau kita melakukan kejahatan, pasti dia tanya, anak esopo tuh? Bapak esopo? Terus ke gereja mana? Gereja Bethel Tabernakel. Pendetaannya sopo? Pasti ke bawah-bawah, saudara. Benar nggak? Makanya kita harus hati-hati dengan hidup ini. Hidup itu hanya satu kesempatan. Ada kesempatan kedua, ya mungkin kalau saudara mengalami tabrakan hebat, Tuhan masih menolong kita. Itu artinya apa? Tuhan kasih kesempatan yang berikutnya. Ya, sekarang kita lihat apa sih arti, apa yang bisa kita pelajari dari Timotius. Yang pertama, arti nama Timotius, kehormatan Allah. Menghormati Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang punya nama Timotius harus menghormati Allah. Respect sama Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Betul enggak? Kita akan melihat 1 Samuel pasal 2, ayat 29 sampai 30. Ya. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?
Perhatikan di sini. Tuhan itu sedih melihat keluarga Eli. Kenapa? Eli sebagai orang tua, dia tidak bisa tegur anak-anaknya yang bersalah. Melakukan kecurangan, menggemukkan diri. Ya, kasarnya sekarang korupsi. Apa terjadi? Marah. Ya, makanya dikatakan ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Alisal, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah ini yang terjadi. Jangan sampai terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kita harus jaga hidup kita. Kita harus jaga nama baik keluarga kita. Jaga nama baik gereja kita. Amin. Jangan tercemar. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, jadi mengapa engkau masih serakah melihat korban-korban yang sesuai dengan perintahku, dipersembahkan bangsaku kepadaku. Mengapa engkau Eli lebih menghormati anak-anakmu? Nah Eli itu takut sama anak. Takut menegur anaknya. Ada di sini orang tua yang takut sama anak. Takut menegur anak. Berapa tahun yang lalu pernah kejadian, saya memberitahukan pada satu bapak, tegur dong anakmu. Ya nanti cari waktu. Kapan? Ya nggak tahu. Loh, kan basi saudara. Kalau Anda tahu anak Anda bersalah, langsung ditegur. Langsung dinasihati. Jangan tunggu 1 bulan, tunggu 1 tahun. Terus basi. Betul nggak? Banyak orang tua takut sama anak. Iya toh? Banyak. Nah kita sebagai orang tua, kita harus atur anak kita. Bukan anak mengatur kita. Nah ini contoh. Ya, daging-daging yang harus dipersembahkan pada Tuhan, diambil sama dia. Luar biasa. Tuhan marah. Ya perhatikan. Mengapa engkau Eli lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku dan membiarkan mereka menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap persembahan bangsaku kepadaku. Aku Tuhan Allah Israel dahulu telah berjanji bahwa keluargamu dan margamu. Oh ada kata marga di sini. Rupanya orang Batak ini yang menerjemahkan. Marga apa? Si Manjorang. Marga apa? Si Manjuntak. Marga apa? Si Tomorang. Marga apa? Si Mamora. Si Mare-Mare dan sebagainya. Iya kan? Semuanya pakai si saudara. Si Regar. Betul? Betul gak? Ya Pak? Ya itu peran. Aku Tuhan Allah Israel dahulu telah berjanji bahwa keluargamu dan margamu, kaummu akan melayani aku sebagai imam untuk selamanya. Tapi sekarang, perhatikan. Tapi sekarang aku tidak menghendaki hal itu lagi. Betul enggak? Sebab yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi yang menghina aku akan kuhina. Sayang sekali saudara. Ya, dia rajin melayani Tuhan, tapi dia tidak pernah memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Waktu saya masuk Sukabumi tahun 82, pendeta senior saya bilang gini, Nathanael, apa kalau kamu melayani Tuhan, jangan sibuk sama pelayanan aja. Terus hati-hati, perhatikan keluargamu. Oke, itu ya. Jadi di sini kan banyak bapak-bapak. Saudara jangan sibuk cari duit sampai lupa sama anak. Ya. Ada bapak pergi ke luar kota, kerja di luar kota 3 tahun, 4 tahun pulang. Mak, itu dari mana ya? Ya kan? Pernah kan kejadian? Itu siapa itu? Loh itu kan bapakmu. Kok nggak pernah lihat ya? Bapaknya minggat ya. Kan banyak kejadian seperti itu. Bahkan ada hamba Tuhan juga begitu. Ya, pagi-pagi udah pergi, pulangnya malam. Pagi-pagi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur, gak pernah ketemu. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun dan sebagainya. Nah jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, adakah anak-anakku yang tidak mengenali Anda sebagai orang tua? Ada enggak? Ini sopo ini? Siapa ini? Ya, nah itu. Jadi jelas, membiarkan anak Eli berbuat curang dengan cara mengambil bagian yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk jelasnya Anda bisa baca 1
bagian 1 Perikop dari ayat 1 sampai terakhir. Anda akan melihat dengan jelas. Betul enggak? Itu yang terjadi. Ya, Eli sibuk pelayanan. Tapi sayang sekali. Iya dong, sayang sekali. Dia tidak bisa negur anak-anak. Dia takut. Betul. Gak mau negur anaknya. Kalau Anda sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, tahu anakmu salah, apa yang harus kita lakukan? Nasihati. Betul enggak? Tongkat dan teguran berdatangkan hikmat. Anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Tongkat dan teguran. Mana dulu? Kalau nasihati anak, pukul dulu, hajar dulu, dia nasihati dulu. Dinasihati dulu, tongkat dan teguran. Dinasihati dulu. Setelah dinasihati, dia berubah, ya wis, cukup. Kalau dinasihati nggak bisa, apa beli buat tongkat berjalan. Pukul. Betul nggak? Kalau enggak, repot saudara. Ya, kalau mau didik anak dari kecil, bukan udah gede. Kalau sudah besar dididik, berontak dia. Betul nggak? Dia bisa melawan kita. Salah orang tua bisa dibunuh. Banyak kejadian seperti itu. Ya toh? Kebiasaan orang tua membiarkan anaknya minta apa dikasih, minta apa dikasih, minta apa dikasih. Ya, itu manja. Sekalinya nggak dikasih, marah, guling-guling. Ya, pernah kejadian ada satu anak minta uang beli sepeda motor nggak dikasih. Apa yang terjadi? Rumahnya dibakar. Siapa yang bakar? Anaknya sendiri. Pernah dengar cerita itu? Pernah, saudara, dibakar. Ya habis, entek. Kenapa? Ya itu, karena minta nggak dikasih. Sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, 10 kali dikasih, terus dikasih. Apa yang dikasih? Apa kasih? Kalau nggak dikasih, gugulitikan. Masih mending. Sekali yang nggak dikasih, marah. Ya toh, bapaknya dibawain itu, celurit. Papa mau ngasih enggak? Orang Madura kan begitu. Ya, orang Madura kalau nagih enggak dikasih. Mau bayar enggak? Ini parangnya nih. Celurit nih. Mau bayar enggak? Ya, bayar. Ya, kalau enggak bayar, celurit. Betul enggak? Itu yang terjadi. Nah, ada beberapa negara di dunia sudah mulai tidak bertuhan lagi. Pengaruh liberalisme, contoh nggak ada di sana. Perancis, ya 67% tidak bertuhan. Yang kedua, Belanda 30% sudah tidak bertuhan. Padahal kekristenan, penginjilan mulai dari mana? Belanda. Ya, kan orang Jawa bilang begini, agama Kristen itu agamanya wong londo. Betul nggak? Ya, ibu-ibu pernah dengar seperti itu? Sekarang mulai menurun. Gara-gara apa? Liberalisme, kebebasan. Orang ingin bebas. Saking bebasnya jadi kebabas. Kita bersyukur sama Tuhan. Indonesia masih menjadi satu negara yang bertuhan. Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang maha esa. Ada anak kecil nggak bisa bilang ketuhan. Kehutanan. Ketuhanan, ketuhanan, kehutanan. Waduh, ya apa itu? Pernah dengar kan ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, siapa Tuhan kita? Siapa Allah kita? Siapa Juru Selamat kita? Tuhan Yesus. Ya, Slovenia, 25% tidak bertuhan. Inggris, nah ada gereja Anglikan di sana. Tapi sekarang udah mulai merosot. Ya, kita bersyukur Indonesia masih beragama. Ada MUI, ya toh. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dipanggil sama ketua MUI. Dia tanya, apa orang Kristen setuju dengan LGBT? Tidak. Tidak. Kata mah haram. Itu mah dosa. Padahal di Al-Quran juga ada, saudara. Betul nggak? Ada. Ya. Apalagi? Cekoslovakia, 64% tidak percaya Tuhan. Wah, luar biasa. Kita bersyukur di negara kita masih gereja banyak. Ya toh, persekutuan banyak, orang Kristen banyak. Jumlahnya terus meningkat. Amin.
penginjil banyak. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, Tuhan sudah menguning. Ya, banyak yang perlu dituai, tapi pekerjaan sedikit. Jadi lowongan pekerjaan untuk kerja buat Tuhan masih banyak. Amin. Kan seringkali kita orang tua mengeluh, aduh anak saya nggak punya kerjaan. Ya, sulit cari pekerjaan. Ya, supaya jadi pendeta. Banyak lowongan pekerjaan, saudara. Indonesia ini masih luas, amin. Indonesia masih luas, amin. Ya, kita perlu kerja buat Tuhan, selalu manusia, ya. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat, Anda tahu bahwa di dunia itu ada 4.300 agama. 4.300 agama. Betul nggak? Di Indonesia ada berapa? 6 agama. Di Singapura ada berapa agama? 10 agama. Padahal penduduknya nggak banyak. Singapura paling 3-4 juta. Agamanya 10. Di sini kan nggak ada Yudaisme. Di sana ada. Betul nggak? Nah itu yang terjadi. Kita lihat yang kedua. Timotius adalah seorang murid yang tahu disiplin. Kisah Rasul 16 ayat 1. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ya toh? Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Murid itu bahasa Inggrisnya apa? Disciples. Dari kata disciples muncul kata disiplin, bukan diselipin. Ya. Berapa bulan yang lalu mungkin ada anak-anak muda makan apa permen selipin. Kertas-kertas diselipin. Sekarang udah nggak ada. Ya, puji Tuhan. Jemaat kita udah mulai ngerti ya. Itu bukan nyelepin sampah, bukan saudara. Ya tahu? Sejak kapan kita jadi murid? Kita kan baca Matius 28. Sejak kapan? Matius 28. Kita akan baca bersama-sama. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajak mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sejak kapan kita jadi murid? Sejak kita mengenal Yesus, sejak kita percaya Tuhan Yesus. Karena itu pergilah. Pergi kemana? Memberitahu nih, jadikan semua bangsa muridku. Di sini banyak suku bangsa. Ya, bersyukur sama Tuhan. GBT itu banyak suku bangsa. Ada 12 suku, saudara. 12 suku. Orang Batak aja 3 macam. Batak Karo, Batak Toba, ada Simalungun. Enggak, yang hadir di sini. Ya, yang ada di sini. Ya ada 5, ada apa? Mandailing dan sebagainya. Tapi yang bergereja di sini baru 3. Kita doakan siapa tahu ada orang Batak dari suku lain bisa datang sini. Orang Nias ada. Orang apa? Jawa ada. Ya, orang Manado ada. Betul enggak? Orang Papua ada. Ya, apalagi? Manado, Ambon, Chinese, Sunda. Luar biasa. Ya, saya itu pernah bikin sebuah daftar nama-nama orang Batak sendiri, orang Chinese sendiri, orang Nias sendiri. Banyak saudara. Luar biasa. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, 12 suku bangsa. Ada jemaat kita, ya, yang punya potensi. Kita lihat setiap orang punya potensi, betul enggak? Dikatakan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tugas kita apa? Pergi, jadikan sebuah bangsa muridku. Setelah itu mereka harus dibaptis. Puji Tuhan, 7 April yang lalu kita sudah adakan baptisan 14 orang. Ya, adakah Bapak Ibu yang rindu akan dibaptis? Bisa lapor sama saya. Saya mau dibaptis. Kita bimbing lagi nanti, ya. Nah, ada beberapa ciri murid Yesus. Yang pertama, saling mengasihi. Kita baca Yohanes 13 ayat 34-35. Aku berikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling
mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu kalau kamu saling mengasihi. Apa sih artinya saling mengasihi? Saling mengasihi bukan saling sikut atau saling menjatuhkan. Bahkan saling mengasihi artinya saling memperhatikan, saling tegur, saling sapa, ya toh, saling tanya. Ya, kemarin kan ada ini pertandingan. Ada bapak-bapak datang, Pak dari mana? Namanya siapa? Dari gereja mana? Oh, puji Tuhan. Ya, pertama kali kalau saya ketemu sama orang, yang pertama kali ditanya, namanya siapa? Dari mana? Dari suku apa? Ya toh. Kemarin ketemu sama Pak Edo. Bosnya ini. Siapa? Novi Simangunsung. Oh, luar biasa. Dia kasih fotonya, ya. Ada jemaat Bapak yang kerja sama saya. Benar. Luar biasa, saudara. Ya. Yang hebat lagi kemarin ada nama anak yang tampil namanya Peter Yongren. Itu nama pendeta, saudara. Peter Yongren PS Naibaho. Oh, udah selesai nyanyi, saya tanya sama bapaknya. Kamu itu ya, senang sekali dengan Peter. Anda pernah dengar Peter Yongren? Berapa tahun yang lalu pernah bikin KKR Kesubuhan Ilahi di Gasibu. Sampai orang Kristen diusir-usir. Tapi puji Tuhan banyak yang sembuh. Sehingga jadi orang-orang yang pernah ditugaskan untuk memantau mereka mendoakan, puji Tuhan. Ternyata mereka disembuhkan. Betul enggak? Kesembuhan masih terjadi sampai hari ini. Mujizat sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, menyangkal diri. Ciri murid Tuhan yang lain, menyangkal diri dan pikul salib. Nah ini enggak enak nih. Mau pikul salib? Mau pikul salib? Menyangkal diri? Cuma 10%. Anda mau pikul salib? Anda mau menyangkal diri? Anda mau diberkati? Tuh, ada yang beda kan? Sadar atau tidak, setiap hari seorang pikul salib loh. Coba lihat, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya seminggu sekali. Setiap hari. Sadar ya, kita setiap hari pikul salib. Aduh saya pikul salib, anak saya banyak. Hidup saya susah. Ya soalnya dewe. Anak sampai 11. Betul enggak? Anak 11 keleleran, enggak keurus. Terus ngomongnya pikul salib, bukan pikul salib. Ya itu, enggak tahan nafsu, saudara. Ya toh. Jadi pendeta juga susah, saudara. Bilang gemuk, dikatakan enggak pernah puasa. Kalau kurus, puasa terus. Ya toh. Kalau pergi-pergi terus, katanya pendetanya keluyuran. Kalau di oma terus, gawennya turu. Ya apa toh? Maju kena, mundur kena. Iya kan? Kalau pendeta anak Siti, kurang iman. Kalau pendeta anak Yake, nafsunya besar. Yang mana yang betul, saudara? Luar biasa. Ya, apa sih artinya menyangkal diri? Dalam bahasa Indonesia. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikut aku. Waduh, mau pikul salib? Bukan nanti saudara pulang ke rumah bikin salib yang besar, panggil tukang atau pesan sama Pak Willy. Pak Willy tolong dong bikinin salib. Terus mau apa? Saya mau pikul salib. Ya, pikul salib dari GBT, dari Yesus. Terus ke Jalan Otista, terus menggok ke sana,
ke jalan raya, terus muter sampai ke jalan Bayangkara, muter meneng, terus muter sampai ke depan wali kota. Pak, saya pikul salib Pak. Di foto, viral. Wah, sopo iki? Ada yang mau kayak gitu? Mau yang mau nyoba? Ada yang mau coba? Pesan dulu sama Pak Willy. Balik meneng sampai ke sini. Bukan kayak gitu saudara ya. Menyangkal diri itu apa artinya? Menahan diri. Artinya apa? Tidak selalu mengikuti kemauan sendiri. Ya, kalau ada orang ngomongin kita, habis lu. Tak sobek cangkemmu. Iya kan? Benar gak? Nah, itu artinya apa? Cuma ngomong tok saudara, tapi nggak berani. Iya kan? Ya, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya paling bagus Lukas tadi. Memikul salibnya tiap hari. Sadar atau tidak, setiap hari kita pikul salib. Pernah nggak saudara diomongin jauh orang Kristen? Naon jauh orang Kristen mati nanti dipenteng. Nanti matinya disalib. Ya. Ada orang ngaku-ngaku Kristus. Giliran mau disalib, kabur dia. Ya, pernah dengar ya? Ya kan? Ngaku-ngaku dia titisan Kristus. Bahkan dia ngaku sebagai Kristus. Ya, orang datang mau disalib, kabur saudara. Ya salah dewe. Ya kan? Nah kita lihat lebih jauh. Ciri murid Tuhan yang lain, berbuah lebat. Kita baca Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bahasa Indonesia ini, kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Tak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang pemilik kebun anggur lebih daripada melihat bahwa kebun anggurnya menghasilkan buah yang lebat dan berlimpah. Betul nggak? Soalnya nanam pohon, tapi nggak berbuah-berbuah. Kesel nggak? Kesel nggak? Terus apa yang saudara lakukan? Ya wes tak tebang, malas ngurusnya. Kan begitu? Tidak saudara. Ganti medianya, ganti tanahnya, terus kasih pupuk. Pupuknya apa? Garam Inggris sama vicin. Oh iya, itu di rumah saya itu sekarang lebih berbuah banyak tuh. Berimbing bulu. Ya, berapa tahun yang lalu saya kasih pupuk itu, garam Inggris. Nah, belinya di Pak Joko itu. Promosi. Garam Inggris sama vicin, diubek gitu ya. Air 3 liter, 4 liter kasih saya boring gitu. Tunggu sebentar. Berapa saat kemudian berbuah lebat. Senang kan ya? Ya kan? Kalau kita nanam berbuah itu senang saudara. Betul enggak? Nah, orang-orang yang melihat kebun anggur itu pasti akan memuji si pembeluk kebun anggur. Begitu juga kita sebagai murid Yesus yang adalah milik dari Bapa kita di sorga juga harus berbuah lebat. Buah-buah itu ditujukan bagi apa? Buah pertobatan. Buah pelayanan, buah jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Yesus. Dan juga buah roh, kudus atau karakter yang semakin serupa dengan Kristen. Orang Kristen yang tidak berbuah akan menjadi penghambat bagi orang lain atau murid Kristus yang lain. Ya, makanya kita harus berbuah. Hidup kita harus jadi berkat. Yang ketiga, keluarga Timotius. Keluarganya seperti apa? Ya, kita baca di sini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ayahnya orang Yunani, ibunya orang Yahudi yang beriman. 3. Menikah beda suku boleh enggak? Boleh. Asal seiman. Ini kan beda suku. Di kita banyak nih. Ya, suaminya orang Nias, istrinya orang Sunda. Suaminya orang Batak, istrinya orang Jawa. Suaminya orang Batak, istrinya orang Sunda.
suaminya orang Chinese, istrinya orang Sunda. Banyak saudara. Ada juga yang suaminya orang Sunda, istrinya orang Batak. Ada. Luar biasa. Ya, blasteran. Orang Indonesia nikah sama orang luar negeri. Ada. Puji Tuhan. Itu namanya beda suku. Yang penting apa? Seiman. Ya, banyak sini. Saya berkati pasangan-pasangan seperti itu. Beda suku. Tapi bagus. Yang penting apa? Tadinya tidak seiman. Makanya kalau orang menikah beda iman, itu nanti kalau punya anak ikut siapa? Yang saya pernah ceritakan, yaitu suami istri, suaminya Muslim, istrinya Kristen, anaknya ikut bapak. Terus saja menikah sama orang yang tidak seiman. Ya, kalau kita menikah dengan orang yang punya iman yang sama, kedidiknya gampang. Ngajak ke gerejanya juga gampang. Kalau enggak, ribut. Mau ke gereja berantem, saudara. Ya, berapa tahun yang lalu pernah kejadian, suami istri, mereka punya anak, ya, istrinya itu anak pendeta, suaminya tidak beriman. Istrinya datang ke gereja, pulang dari gereja, marah-marah. Apa yang terjadi? Alkitabnya dibanting, wartanya disobek. Balik mending ke sini. Yang ngadu sama saya, saya ngalami kekerasan. Ya saya bilang salahmu dewe. Kenapa? Kamu anak pendeta, mungkin bapakmu sudah ngajar, tapi kamu keras kepala. Ya ini, hasilnya seperti ini saya bilang. Ya gimana? Ya doain suamimu. Terus kalau kemudian saya dengar dia sudah pindah, sudah hengkang dari Sukabumi. Itu yang terjadi. Ya, kalau nggak seiman repot saudara ya. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Ini masih keluarga Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nama ibunya siapa? Eunike. Nama nenek siapa? Lois. Keduanya wanita yang saleh. Alkitab sering menyebut tentang nenek, jarang menyinggung kakek. Ini menunjukkan pengaruh orang tua, terutama ibu, sangat menentukan kerohanian anak-anaknya. Ada tokoh di Inggris namanya John Wesley dan Charles Wesley. Mereka bisa jadi pendeta yang terkenal itu karena apa? Pengaruh ibu. Ibunya bernama Susanna Wesley. Ya pernah dengar ya, John Wesley, Charles Wesley, dipakai Tuhan luar biasa. Bikin kebangunan rohani. Banyak kesembuhan. Pengaruh dari mana? Dari ibu. Betul enggak? Nah itu. Makanya kalau kita mau nidurin anak itu mesti bilang, ayo nak, kita dengar dongeng. Jangan saudara, jangan bilang dongeng. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Dongeng itu apa? Fiktif. Dongeng itu cerita isapan jempol belaka, benar enggak? Ya, kita lihat yang keempat. Timotius punya kepribadian yang menarik. Apa itu? Dikenal baik. Kita kembali baca Kisah Rasul 16 ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dikenal baik. Anda mau dikenal baik? Anda mau dikenal baik? Iya. Dikenal suka berbagi, dikenal suka perhatian, dikenal suka berdoa, dikenal suka ibadah, ya. Jangan sampai kita dikenal apa? Suka ngutang, tapi nggak bisa bayar. Suka apa? Suka, ya jangan kita dikenal pelit. Udah pelit sekaker, udah sekaker holit, udah holit betitil. Dikenal apa? Tukang bohong. Tajel mata, tukang bohong. Merahkan sih ya. Betul enggak? Banyak kan yang kayak gitu. Jangan dikenal yang kayak gitu. Tukang main judi. Bapaknya main judi. Ya. Atau dikenal apa? Tukang mabuk. Tukang ngutil. Tukang kawin lagi. Waduh, gawat saudara. Ya. Si bapak itu pemajikan loba pisan.
Berapa? 4. Wow. Anaknya loba. Ya kan? Itu tukang. Atau jadi apa? Pelakor. Tukang ngerusak rumah tangga orang. Aduh kacau saudara. Kita harus dikenal baik. Coba kita lihat 1 Timotius 3 ayat 7. 1 Timotius 3 ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Punya nama baik dalam gereja atau di tengah-tengah masyarakat. Harus. Ya, kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat GBT Darah Yesus harus dikenal baik. Tajal mama bager tah. Sukang merek-merek. Sukanya ngasih-ngasih. Betul enggak? Pager, jangan jual mata pelit banget, pelit gitu. Udah pelit cekaker deh ya, betitil gitu ya. Itu kan, jangan sampai kita punya predikat seperti itu saudara, boleh ya? Ya, oke. Yang terakhir, ini masih panjang sebetulnya. Timotius mengenal kitab suci sejak kecil. Nah, ini penting sekali. Ya. Puji Tuhan GBT Darah Yesus banyak anak. Ya, sekarang tidak dibatasi KB ya. Betul enggak? Anak Ipiro 5. Ya, kemarin saya belanja sama istri di Superindo. Ada ibu-ibu lagi dorong troli, anaknya ikut. Bu, ini yang baru ya? Oh enggak Pak, saya anaknya 5. Waduh, ini yang terakhir. 3 tahun. Berarti yang ke atasnya belum berapa. Ya. 2 Timotius 3:15. Timotius mengenal kitab suci sejak kecil. Nah, ini penting sekali bagi ibu-ibu. Kita akan baca 2 Timotius 3:15. Ayat 15 dulu ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bahasa Indonesia, engkau harus ingat bahwa sejak kecil. Kapan kita mau menginjilin anak? Minimal 3 tahun sudah. Anak 3 tahun sudah bisa diajak bicara, bisa diinjilin sampai dia bisa buka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Iya. Kalau Anda bisa menangkan anak saudara dari sejak kecil, berarti Anda sudah memenangkan seluruh hidupnya bagi Kristus. Karena ada keluarga-keluarga mengenal Kristus setelah umur 20 tahun, setelah umur 30 tahun. Ya, masih banyak kesempatan sebenarnya. Tapi kalau Anda bisa bawa anak kecil dari bayi, umur 3 tahun, kita kan ada kelas batita, balita, dan sebagainya. Dari kecil, benar. Ya. Nah, dikatakan di sini, engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan bermu pengertian untuk mendapat keselamatan. Ya. Dapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Nah, Timotius sejak kecil sudah terdidik, terlatih. Untuk apa? Membaca kitab suci. Artinya kebenaran Alkitab tercetak dalam hati dan jiwanya. Karena itu cintailah firman Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan. Praktekanlah firman Tuhan. Setiap hari. Kita perlu dari kecil. Ya, jangan baca buku komik saudara. Cerita-cerita komik jangan. Ya, baca apa firman Tuhan. Nah, makanya ibu-ibu kalau mau nidurin anaknya jangan berkata, "Yo, nak kita dongeng yuk, dengan dongeng yuk." Dongeng itu cerita fiktif. Salah. Apa yang harus kita sampaikan? Firman Tuhan. Ya, saya bersyukur cucu saya, Rafael, dari kecil sudah diajar terus baca firman. Kalau dia nggak baca firman, dia bilang sama maminya, "Mami baca, mau tidur baca." Bagus saudara. Benar nggak? Baca terus. Ya, makanannya buku. Opanya kutu buku, ternyata cucunya kutu buku nih. Luar biasa. Iya toh? Makanya dalam 1 Timotius 4 ayat 7, tapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya.
Oke, kita akan baca yang terakhir. 2 Timotius 3, 16, 17. Ini sangat penting. Silakan pemain musik tampil ke depan. 2 Timotius 3, 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tidak semua tulisan diilhami oleh Allah, kecuali Alkitab. Sekali lagi saya katakan, tidak semua tulisan diilhami oleh Allah, kecuali Alkitab. Alkitab ditulis oleh kurang lebih sekitar 40 orang. Ditulis kurang lebih selama kurun waktu 1.500 tahun. Penulisnya dari berbagai ilmu, dari berbagai profesi. Ada nabi, hakim, raja, nelayan, pemucukai, ada dokter, penganut agama Yahudi, dan sebagainya. Luar biasa. Nah, kita berharap supaya kita sebagai orang tua, anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang tahu persis apa itu firman Tuhan, apa itu Alkitab. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan satu pujian. Tetap selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku. Kita beri sama-sama. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan. Sebentar ya, untuk pelan-pelan. Yang kudus tak tampil ke depan. pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat setia.
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah belajar satu tokoh tentang Timotius. Kami bersyukur kalau kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebentar akan menerima perjamuan kudus, hosti dan anggur. Mari Tuhan, mungkin kami datang dengan sakit penyakit. Kami datang dengan berbagai masalah. Bila Kristus memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Bapa. Mungkin rumah tangga kami tidak bahagia, rumah tangga kami runyam. Tapi bila Roh Kudus akan terus berbicara, kami mau belajar seperti Timotius, punya orang tua yang selalu ingat akan perkataan Tuhan. Orang tua yang selalu membimbing, mendidik dia, sehingga dia boleh menjadi tokoh, menjadi hamba Tuhan yang baik. Kita juga merindukan Tuhan supaya jemaat Tuhan, anak-anaknya boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang berguna bagi Tuhan, bagi masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni kami, kuduskan kami. Bahkan Tuhan juga akan memberkati petugas-petugas perjamuan yang sebentar akan membagikan roti dan anggur. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, supaya apa yang kami bagikan boleh menjadi berkat. Dan kami berdoa untuk perjamuan kudus ini. Tuhan berkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan pujian ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku memang setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Siapa yang belum dapat? Yang Maha Yang belum dapat perjamuan kudus? dan belakang sana, belum ya? menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
bapak, ibu yang sudah terima ini, jangan dikasihkan anak. Ambil lagi. Ya, jangan dikasihkan ke anak, ambil lagi. Itu bagian Anda. Ya. Baik. Angkat hostimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan kami. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit, Kau jamah kami dalam nama Yesus. Kalau kami datang dengan bagian masalah persoalan, Tuhan Yesus berikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Bapa. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, memecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan itu. Bukankah roti atau hosti yang pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Cawan ini adalah darah Kristus. Ya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kau minumnya menjadi peringatan denganku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita bersama syukur dan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. dahsyat dan ajaib yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan. Kami boleh memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk memperingati Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Biar kami terus diingatkan, dikuatkan bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang boleh menang atas maut Tuhan. Kami juga
boleh diingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Biar kami pun Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Boleh hidup kami boleh excellent di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Timotius Tuhan. Melalui hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh memuji terus membesarkan nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Melalui perkataan kami Tuhan. Biarlah Tuhan dalam keluarga kami semua Tuhan boleh terus memuji Engkau Tuhan. Kami boleh mendidik anak kami dari kecil untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami percaya kepada Engkau. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Kami yang mengalami penyakit Tuhan boleh sembuhkan Tuhan. Kami sakit penyakit masalah Tuhan boleh berikan jalan keluar. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah jauh lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita memberikan persembahan sekaligus doa. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, ada pengumuman dari Bu Irin, saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya mau mengumumkan kita semua bersyukur karena kemarin di tempat ini diadakan perlombaan duet vokal antar gereja gitu ya. Ini perlombaan yang diadakan oleh BKGS dalam rangka ulang tahun BKGS yang ke-47. Dan puji syukur bahwa gereja kita kemarin anak-anak kita mendapatkan juara favorit. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak TKTF yang luar biasa. Nah, tentunya kita semua jemaat Tuhan yang di tempat ini pengen tahu ya bagaimana sih penampilan anak-anak kita ya. Pertandingan itu tuh mendadak banget. Dan mereka hanya latihan 4 hari tapi mereka bisa menampilkan yang terbaik sesuai dengan tema gereja kita bulan ini excellent. Mereka itu sangat excellent, mereka memberi lebih dari yang diharapkan. Langsung saja kita sambut TKTF Light.
wajib. Ya, ada 2 lagu yang mereka nyanyikan dan yang kedua adalah lagu pilihan Kuat Hebat Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Luar biasa. Terima kasih ya sahabat TKTF, boleh di pinggir sebentar. Nah, saya mau katakan penampilan mereka, keberhasilan mereka, ada pahlawan-pahlawan di balik prestasi mereka. Siapakah itu? Itu adalah para ibu mereka. Ya, tepuk tangan buat para ibu. Kebetulan saya mau menyampaikan ini karena hari ini bertepatan dengan Hari Ibu Internasional. Saya mau katakan ini karena saya merasakan sekali ketika anak TKTF yang berpotensi, yang berbakat, didukung oleh orang tuanya, didukung oleh ibunya, menghasilkanlah anak-anak yang hebat. Saya melihat sekali para ibu yang setia menemani anaknya dalam latihan, nganterin anaknya datang tepat waktu, itu tidak mudah. Kenapa? Karena ketika mereka latihan, itu latihannya cukup lama, dan bahkan sampai ada ibu yang meninggalkan pekerjaannya, bahkan sampai tutup warung. Luar biasa pengorbanan ibu ya, tepuk tangan lagi. Maka dari itu, hari ini TKTF ingin memberikan apresiasi kepada para ibu lewat video yang satu ini. Mama, apa sih perasaan mama pas mama tahu kalau di perut mama tuh ada aku? Yang pasti mama senang banget. Yang pasti pertama mama seneng banget karena kan kamu anak pertama mama. Yang mama rasain, mama sangat senang dan bahagia sekali waktu mama tahu hamil Dede. Mama bahagia. Mama susah sekali. Setiap makan sesuatu keluar muntah. Nggak bisa tidur.
Yang mama rasakan bahagia banget. Mama tuh kaget. Dan mama jujur nggak siap. Yang paling bener-bener kerasa waktu kamu setelah kamu lahir, setelah kamu umur 9 bulan. Waktu itu kan opung nenek meninggal ya. Opung nenek meninggal tapi kamu ada. Berarti Tuhan izinin opung nenek diambil, tapi Tuhan gantiin opung nenek sama kamu. Ini pengalaman pertama mama juga gak tahu apa yang harus mama lakukan gitu kan. Jadi mama setiap malam tuh Google terus apa yang nggak boleh dimakan, apa yang harus dimakan gitu kan. Setelah kamu lahir, mama juga takut pantas atau mampu bisa membesarkan kamu. Di saat itu mama juga dengan lagi keadaan susah, papa kamu lagi nggak ada kerjaan juga. Jadi seorang mama yang dulunya nganggap pasti punya diri sendiri, sejak punya rezeki, mama belajar punya kesabaran yang kuat. Jadi seorang ibu yang harus bisa menghadapi banyak omongan orang yang aneh-aneh, tapi cukup hanya mama tahu bagaimana pengorbanan mama ngelahirin rezeki ke dunia ini. Dan waktu Giovanni lahir, luar biasa susahnya. Mama masuk rumah sakit jam 8 pagi, Giovanni lahirnya jam 4 sore. Bagaimana sepanjang hari mama kesakitan. Satu lagi, waktu Gio keluar dari perutnya, mama nggak nangis. Dipukul-pukul sama dokter, digoyang-goyang sama dokter, nggak nangis. Terus sudah keluar lagi, ditaruh di inkubator, dipasangkan selang. Giovanni harus disinari selama 3 hari 3 malam karena Giovanni kuning. Setiap mama berkunjung ke kamar bayi, pasti mama nangis lihat Gio. Pas lagi hamil iten mama teh kesakitan ten. Pertama-tama ya seringnya teh muntah-muntah, mual. Ya, terus pusing. Udah gitu nggak bisa makan, yang bau-bau apa, aduh sedih rasanya. Mau tidur ke sini, miring ke kiri, aduh pinggangnya sakit kayak mau patah. Balik ke kanan, mau napas kayaknya. Iten lahir teh masuk ke ruang NICU. Itu NICU itu ruang ICU bayi. Iten 1 minggu di sana. Kata dokter itu paru-paru Iten itu belum berkembang sempurna. Mama tuh ngelihat video itu nangis. Satu minggu Iten dimasukin selang. Jadi kalau minum susu tuh dari selang disuntik set gitu. Itu mama sama papa tuh belum punya rumah, dan mama papa itu tinggal bareng sama orang tuanya mama ya, sama Mak Pei Kongguan gitu ya. Dan tentunya tinggal satu rumah sama orang tua kan gak mudah. Apalagi waktu itu Koko tuh nakal banget gitu. Jadi hamil anak kedua dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, belum punya rumah, itu buat mama tuh suatu pergumulan sendiri gitu. Jadi waktu itu karena nggak siap, stres berat, itu waktu hamil kamu tuh flek, mama tuh flek dan hampir keguguran gitu. Jadi dokter waktu itu menyarankan untuk bed rest. Jadi pas hamil kamu tuh mama bed rest aja terus tuh sampai berapa bulan ya, kayaknya cukup lama, bener-bener nggak boleh turun dari ranjang, karena kalau turun dari ranjang itu pendarahan gitu. Terus waktu itu mama menyesal gitu ya, ketika waktu kamu hampir keguguran itu, mama tuh bilang gitu ya sama kamu yang di dalam kandungan. Mama bilang, "Dek, maafin mama ya, mama pingin kamu lahir. Mama ingin menjadi, bukan hanya bisa melahirkan anak, tapi mama pingin bisa mendidik kamu, membesarkan kamu dan jadi ibu yang terbaik buat kamu." Aku bersyukur banget punya mama yang perhatian dan mendidik aku sampai saat ini. Mendidik aku sampai saat ini. Yang menjadi aku dewasa.
saat ini aku bersyukur banget. Aku gak tahu lagi aku ngomong apa. I love you. Makasih ya udah jadi anak mama ya. Tak usah khawatirkan aku, bekal cinta darimu. Ku nikmati semua setiap detiknya, selalu di dalam hatiku. Ceritakan keluh kesahmu, sedih gembiramu, cinta di antara kita berdua. Apapun yang akan terjadi sampai hari nanti, kau sahabat setia. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Lagu cintaku untuk mama. Oke, dan saat ini anak-anak yang ada di atas panggung ini akan mewakili setiap anak TKTF untuk memberikan cinta kasihnya kepada ibu mereka. Dan hari ini juga anak-anak TKTF akan memberikan medali penghargaan untuk para setiap ibu yang telah berjuang membesarkan anak-anaknya. Boleh dikalungin
sama mamahnya, sama popohnya, medalinya. Demikian persembahan dari TKTF. Kiranya persembahan dari TKTF ini bisa mengingatkan kita semua bahwa seorang ibu bisa mengerjakan berbagai macam tugas. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan tugas ibu. Yes. Terima kasih ibu. Oke. seluruh rangkaian acara berkami dari awal pertengahan sampai pada yang berkati. Puji-pujian berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan gojanmu, baik untuk kas, untuk pembangunan, persembahan perpuluhan, Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas SCD, penyambut tamu, tas kolektan, pelayan-pelayan bacaan kudus, bahkan anak-anak selama minggu, TKTF yang sudah tampil pada hari ini, di mana kemarin mereka boleh menjadi juara favorit dalam rangka lomba penyanyi dalam rangka HUT BKKS yang ke-47. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati kegiatan sepekan mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai minggu yang datang. Kami serahkan dalam tangan-Mu bila setiap kegiatan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar oleh berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu,
terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.